Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Margareta Utapea. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Sejarah kelas B reguler Stambuk 2021 dengan NIM 32131211030. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas CBR mata kuliah Sejarah Indonesia masa kemerdekaan sampai dengan reformasi. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai buku pembandingnya yang berjudul Sejarah Indonesia karya Richu Sidik. Nah, buku ini terdiri dari 6 bab. Yang bab pertama itu membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia merayakan proklamasi tersebut dengan sukacita dan antusiasme, di mana bendera merah putih dikibarkan di berbagai tempat sebagai simbol kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapat tanggapan beragam dari dunia internasional, meskipun banyak negara yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, dukungan internasional mulai tumbuh seiring berjalannya waktu. Proklamasi kemerdekaan adalah awal dari perjuangan yang panjang untuk mempertahankan kemerdekaan dari tentara Belanda yang mencoba menguasai kembali Indonesia. Untuk bab yang kedua, membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah salah satu komponen kunci dalam perjalanan menuju kemerdekaan yang dimana berhasil pada tahun 1949. Nah, upaya diplomasi ini sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena Indonesia harus menghadapi tekanan politik dan militer dari Belanda yang ingin menguasai kembali wilayahnya. Dengan dukungan diplomasi yang kuat, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya dan mengakhiri agresi militer Belanda. Pada akhirnya memastikan kelangsungan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Untuk bab yang ketiga membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, mengenai demokrasi parlemen merupakan sistem pemerintahan di mana eksekutif atau kabinet dipilih oleh parlemen atau DPR dan kepala negara atau presiden memiliki peran seremonial selama masa ini. Parlemen memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pembentukan dan pemecatan kabinet. Sistem partai politik berkembang pesat selama masa demokrasi parlementer, di mana berbagai partai politik baik senasionalis maupun agama aktif dalam politik, termasuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan lainnya. Sedangkan selama masa demokrasi liberal, berbagai partai politik beroperasi secara legal dan berkompetisi dalam pemilihan umum. Hal ini menciptakan situasi politik yang dinamis dengan partai-partai seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan lainnya yang berpartisipasi dalam politik. Periode demokrasi liberal melihat persaingan politik dan ideologis yang sengit antara berbagai partai. Untuk bab yang keempat membahas tentang tragedi nasional dan gejolak daerah. Nah, peristiwa G30 SPKI terjadi dalam konteks ketegangan politik dan konflik ideologis yang sedang berlangsung di Indonesia. Di satu sisi terdapat konfrontasi antara Partai Komunis Indonesia yang semakin kuat dan militer. Di sisi lain, Presiden Soekarno berjuang untuk menjaga keseimbangan antara kedua faksi tersebut. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965, upaya tersebut dipatahkan dan para pemimpin G30 SPKI melarikan diri. Letnan Jenderal Soeharto, yang saat itu adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, memainkan peran penting dalam menghentikan kudeta tersebut. Setelah kegagalan kudeta G30 SPKI, terjadi lonjakan kekerasan yang melibatkan pembunuhan massal terhadap anggota PKI dan pendukungnya. Nah, pada bab yang kelima membahas tentang masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini merupakan era dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Era ini dimulai setelah penggulingan Presiden Soekarno yang berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998.
Nah, Orde Baru merupakan periode yang ditandai dengan kekuasaan yang kuat dan otoriter yang dipimpin oleh Soeharto dan memiliki dampak signifikan pada politik, ekonomi, dan masyarakat Indonesia. Nah, pemerintah Orde Baru melaksanakan pemilihan umum tetapi dalam kerangka sistem satu partai yang mendukung Soeharto. Nah, hasil pemilihan selalu mengonfirmasi kekuasaannya. Pada masa Orde Baru ini juga menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Untuk bab 6 menjelaskan tentang masa reformasi. Nah, masa reformasi adalah era penting dalam sejarah politik Indonesia yang dimulai tahun 1998 setelah pengunduran diri Presiden Soeharto dan berlanjut hingga saat ini. Nah, salah satu ciri paling menonjol dari era reformasi ialah proses demokratisasi yang cepat, di mana masyarakat Indonesia mendesak untuk pemilu multi partai. Nah, kebebasan pers serta hak sipil yang lebih luas dan hak berorganisasi yang diperluas. Pemilihan umum multipartai pertama kali diadakan pada tahun 1999. Sejak saat itu juga Indonesia telah melaksanakan serangkaian pemilihan umum yang bebas dan adil. Reformasi ekonomi mengarah pada liberalisasi dan privatisasi sektor ekonomi, di mana pemerintah mengurangi intervensi ekonomi serta mempromosikan investasi asing serta sektor swasta. Hal ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pembangunan infrastruktur yang pesat. Baiklah, sekian mengenai materi yang saya bahas di buku pembanding yang berjudul Sejarah Indonesia karya Ricu Sidik. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.